Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's we start to study with Miss Nur Azila SPD. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Adapun topik yang akan kita bahas adalah luas permukaan kubus dan balok. Kompetensi dasar pada materi ini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Dari KD yang sudah ditetapkan sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah: yang pertama, siswa mampu membandingkan luas permukaan kubus dan balok. Siswa dapat menentukan luas permukaan kubus. Siswa dapat menentukan luas permukaan balok. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah anak-anak ibu pada materi sebelumnya? Yaitu persegi panjang dan persegi masing-masing mempunyai luas, panjang kali lebar, dan luas persegi adalah sisi kali sisi. Selanjutnya berikut. Tahukah anak-anak ibu dari mana asal rumah adat di atas? Ya, rumah adat di atas berasal dari Riau, dinamakan Selaso Jatu Kembar. Rumah adat Selaso Jatu Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai Selaso Jatu. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatu Kembar dikenal juga dengan sebutan Balai Penobatan, Balirung Sari, Balai Kerapatan, dan sebagainya. Lalu, apakah hubungan rumah adat di atas dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu kubus dan balok? Coba diperhatikan, jika kita pisahkan bagian tiang dari rumah adat, ruangan, serta bagian atapnya, adakah membentuk bangun ruang kubus ataupun balok? Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita pelajari terlebih dahulu unsur-unsur serta luas permukaan kubus dan balok. Yang pertama adalah unsur-unsur kubus. Kubus mempunyai 12 rusuk yang ditandai dengan berwarna kuning. Selanjutnya, kubus mempunyai 8 titik sudut. Kubus mempunyai 12 diagonal sisi yang menempel pada kubus 1, 2. Jika kita gambarkan satu persatu, maka 12 diagonal sisi tersebut adalah AC, BD, EG, FH, BE, AF, CH, DG, diagonal sisi BG, CF, AH, dan terakhir adalah diagonal sisi DE. Unsur-unsur kubus selanjutnya adalah mempunyai 4 diagonal ruang. Manakah 4 diagonal ruang tersebut? Diagonal ruang BH, diagonal ruang CE, diagonal ruang AG, dan yang keempat adalah diagonal ruang DF. Selanjutnya, kubus mempunyai 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Bidang diagonal ACGE, bidang diagonal BCHE,
bidang diagonal ABGH, bidang diagonal BDHF, bidang diagonal ADGF, dan terakhir adalah bidang diagonal CDEF. Semua bidang diagonal tersebut membentuk persegi panjang. Terakhir, unsur-unsur kubus adalah mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Nah, yang ini perlu diingat ya anak-anak ibu, bahwa persegi itu mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Artinya adalah sama. Sebut saja sisi-sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana masing-masing mempunyai rusuk sama panjang. Sehingga dapat dirumuskan luas permukaan kubus sisi 1 ditambah sisi 2 sampai ditambah sisi ke-6 yang masing-masingnya mempunyai rusuk sama panjang. Sehingga luas permukaan kubus dapat dirumuskan dengan 6 dikali S dikali S sama dengan 6S kuadrat. Dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh sisi kubus. Panjang setiap rusuknya adalah S. Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang setiap rusuknya sama panjang. Jadi, luas permukaan kubus dapat dirumuskan sebagai berikut. LP sama dengan 6S kuadrat. Keterangannya adalah LP itu luas permukaan serta S adalah rusuk dari kubus. Sudahkah anak-anak ibu paham tentang luas permukaan kubus? Mari kita coba pahami contoh soal. Terdapat suatu kubus yang mempunyai panjang sisi 24 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Sebelum kita selesaikan persoalan ini, mari kita gambarkan terlebih dahulu gambar dari kubus dari soal yang telah diberikan, bahwa panjang sisi kubus adalah 24 cm. Sehingga dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya, rusuk kubus adalah 24 cm, yang ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan dirumuskan dengan 6 dikali sisi kuadrat. Sama dengan, sehingga kita dapatkan bahwa luas permukaan kubus tersebut adalah 3.456 cm persegi. Sudahkah kamu paham tentang luas permukaan kubus? Ayo kita lanjutkan pelajari tentang balok. Yang pertama adalah unsur-unsur balok. Hampir sama dengan kubus, balok mempunyai 12 rusuk dan mempunyai 8 titik sudut. Rusuk ditandai dengan yang berwarna ungu, serta titik-titiknya ditandai dengan berwarna kuning ya anak-anak ibu sekalian. Selanjutnya, balok mempunyai 12 diagonal sisi. Manakah 12 diagonal sisi tersebut? Diagonal sisi AC, DB, AH, DE, diagonal sisi AF, BE, EG, HF, BG, CF, DG, dan terakhir adalah diagonal sisi CA. Unsur-unsur balok berikutnya adalah mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, diagonal ruang CE, HB, dan terakhir adalah diagonal ruang DF. Selanjutnya, balok mempunyai 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Yang manakah bidang diagonal tersebut? Yang pertama, bidang diagonal BDHF, DCEG. Selanjutnya, bidang diagonal CDEF. Selanjutnya, ABGH, BCEH, dan terakhir bidang diagonal ADFG. Unsur-unsur balok yang terakhir adalah mempunyai 3 pasang sisi kongruen. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana pasangan sisi yang kongruen ditandai dengan warna yang sama.
sehingga dapat dirumuskan luas permukaannya adalah pasangan yang pertama panjang kali lebar, pasangan yang kedua adalah panjang dikali tinggi, dan pasangan yang ketiga adalah lebar dikali tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan dari balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan adalah luas permukaan balok, jumlah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang sisi pada balok tersebut. Bangun balok terdiri dari yaitu panjang rusuk balok, lebar, dan tinggi balok. Sehingga dapat dirumuskan dengan luas permukaan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Di mana pada rumus keterangannya adalah LP adalah luas permukaan, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Sudahkah anak-anak ibu memahami tentang unsur-unsur pada balok serta luas permukaannya? Mari selanjutnya kita coba selesaikan contoh soal berikut. Pada balok ABCD, EFGH diketahui panjang AB 14 cm, BC 6 cm, dan CG 10 cm. Hitunglah luas permukaan balok ABCD EFGH. Sebelum kita selesaikan permasalahan ini, mari kita gambarkan terlebih dahulu. Terlihat di sini panjang AB 14, BC 6, dan CG 10 cm. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu LP sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, yang mana panjangnya adalah 14 cm, lebar 6 cm, serta tinggi 10 cm. Jadi luas permukaan balok adalah 568 cm persegi. Kalau anak-anak ibu semua sudah memahami tentang unsur-unsur kubus dan balok serta luas permukaannya, mari kita coba selesaikan untuk permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang kubus dan balok. Suatu kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 15 meter, dan kedalaman 1 meter. Pada kolam renang tersebut, bagian dalamnya akan dicat. Jika satu kaleng cat dapat mengecat 5000 desimeter persegi, berapa banyak kaleng cat yang diperlukan? Ayo kita selesaikan. Kira-kira gambarnya seperti ini ya anak-anak ibu. Penyelesaiannya adalah diketahui panjang 15 meter, lebar 8 meter, dan tinggi dari kolam berenang tersebut adalah 4 meter. Sehingga dapat kita simpulkan 1 kg itu sama dengan 50 meter persegi. Yang ditanya adalah jumlah cat yang diperlukan untuk mengecat seluruhnya. Luas seluruh tembok itu kita gunakan luas permukaan balok. Kita kurangi dengan panjang kali lebar karena kolam renang tentunya tidak pakai penutup ya. Jadi jumlah seluruh cat yang diperlukan yaitu 304 meter persegi dibagi dengan 50 meter persegi. Didapatkan bahwa kaleng cat yang dibutuhkan adalah 6,08 atau dalam kehidupan sehari-hari kita beli saja dengan 6 kaleng cat. Selanjutnya adalah contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang kubus. Dodo akan memberikan kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu bila sisinya sama panjang yaitu 15 cm? Dari permasalahan ini terlihat bahwa kado yang akan dibuat oleh Dodo buat Desi adalah berbentuk persegi dengan panjang rusuk 15 cm.
Dengan menggunakan luas permukaan kubus yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 6 dikali S dikali S. Dengan panjang rusuknya adalah 15 cm. 6 dikali 15 cm dikali 15 cm. Sehingga kita dapatkan bahwa luas sisi kotak kado adalah 1350 cm persegi. Sudahkah anak-anak ibu memahami tentang luas permukaan kubus dan balok? Jika ada tentang materi luas permukaan kubus dan balok yang belum dipahami, silahkan bertanya kepada ibu. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.